Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke teman-teman, kali ini kita akan coba berbagi cara untuk memperawet hidup lampu emergensi atau biasa dikenal dengan lampu senter ya. Dan kebetulan untuk lampu emergensi ini sudah mati teman-teman, nggak bisa kita cas. Nah, ini untuk slotnya atau stekernya itu bermasalah. Untuk selanjutnya, pertama kali kita lepaskan bagian atasnya dan selanjutnya bagian sekrup-sekrupnya kita lepaskan juga. Nah, setelah terlepas seperti ini, jadi kita lepaskan dari lampu emergensinya yang menuju ke PCB ya, kita copotin saja dan untuk drivernya tidak kita gunakan lagi alias dibuang saja. Dan selanjutnya di sini kita siapkan baterai bekas apapun juga bisa teman-teman. Nah, di sini saya mempunyai baterai bekas HP Nokia kalau nggak salah ya. Nah, untuk bagian baterainya ini akan saya perbaiki dulu. Oke, karena kelebihan timah itu ya. Dan untuk baterai ini sudah lama sih saya tidak gunakan, jadinya kita akan coba cas saja dulu ya. Dan di sini kita siapkan USB bekas yang sudah tidak terpakai. Bisa teman-teman lihat ini ada lambang min dari baterai dan ini lambang plus atau positif. Jadi untuk USB-nya teman-teman nanti bisa cari, kan itu ada 4 kabel ya. Jadi usahakan gunakan kabel positif dan juga negatif. Biasanya itu kabel warna merah dan juga kabel warna hitam. Sedangkan yang putih sama hijau itu dibuang saja ya. Nah, ini kabel tambahan yang saya gunakan. Ini untuk yang positif, keliru deng. Untuk yang positif kita taruh di bagian plus. Oke, untuk yang positif kita taruh di baterai positif dan negatif kita taruh di baterai yang negatif. Jadi teman-teman bisa cek ya, untuk USB itu ada 4 kabel. Sisakan kabel warna merah dan hitam. Sedangkan warna putih dan hijau itu dibuang saja teman-teman ya. Ini saya menggunakan kabel tambahan. Jadinya ada putih dan juga kabel warna hijau. Atau saya sambung ya. Oke, akan saya coba cas dulu ya teman-teman ya. Untuk baterai ini dan saya diamkan dulu, kita skip untuk videonya ya supaya tidak terlalu lama. Nah, setelah kurang lebih di kisaran 5 menitan, jadi kita akan cek dulu untuk baterainya apakah sudah terisi atau tidak, karena ini sudah lama tidak saya gunakan. Jadinya kita cas sebentar saja apakah sudah ada tegangannya. Nah, untuk bagian positif saya kasih di probe warna merah dan negatif saya kasih di probe warna hitam. Untuk avometernya saya pindah di switch skala 10 volt DC ya. Dan ini bisa kita lihat sudah normal kelihatannya teman-teman. Jadi kita putus saja bagian sini untuk mengetahui atau pengetesan lampu emergensinya ya. Nah, ini bagian yang negatif dan bagian kabel warna hijau itu yang positif. Oke, lanjut kita akan cek bagian lampunya. Mudah-mudahan saja sih menyala teman-teman ya, karena untuk lampu emergensi ini sudah tidak digunakan lagi karena tidak bisa menyala. Nah, oke teman-teman, untuk lampu emergensinya masih bagus ya, karena ini masih menyala. Dan untuk bagian depannya kita akan tes juga, karena ini bagian belakangnya ya untuk lampu emergensinya ya. Nah, ini bagian depannya kita cek apakah masih hidup atau tidak. Ternyata sudah nggak hidup lagi teman-teman. Jadi kalau misal kamu punya lampu LED yang biasanya itu 3 watt ya teman-teman ya, kalau misalkan punya bisa langsung diganti, kalau nggak punya ya nggak masalah. Yang penting ada salah satu untuk lampu emergensinya itu masih hidup. Oke, untuk selanjutnya kita ke perakitan pengecasan dan juga perakitan ulang.
Lanjut di sini untuk power supply atau driver power supply-nya kita manfaatkan dan kita lepaskan di bagian kapasitor yang warna merah, jadi tidak kita gunakan ya. Ini dicopot saja. Lanjut di bagian elko juga kita lepaskan, karena ini nanti berpengaruh teman-teman kalau tidak kita lepaskan, karena di sini nanti kita membuat pengecasan sendiri ya, jalur sendiri ya. Oke, untuk selanjutnya di bagian dioda bridge kita lepaskan juga. Ini ada seperti IC yang 4 kaki, itu dioda bridge ya, kalau di power supply seperti ini. Lanjut di bagian baterainya akan saya lepaskan dan saya ganti dulu untuk kabelnya ya. Untuk jalur positif saya taruh kabel warna merah. Untuk jalur negatif atau lambang min dari baterai saya kasih kabel warna hitam. Jadi supaya lebih praktis dan lebih jelas lagi teman-teman. Nah, di bagian drivernya bisa kita lihat teman-teman di bagian sini ya. Ini ada lambang BT plus di sebelah kiri dan ini BT min sebelah kanan. Jadi maksudnya ini baterai positif dan juga baterai negatif, dan kita langsung sambungkan ya yang dari baterai HP. Oke, untuk kabel warna merah saya taruh di bagian BT plus dan kabel warna hitam saya taruh di bagian BT min. Selanjutnya teman-teman kita butuhkan sebuah dioda biasa yang bisa kita lihat. Ini ada dioda seperti ini yang ada gelang putihnya. Kita ambil satu saja. Dioda ini ada di bekas mesin lampu LHE ya, bisa cari di situ banyak sekali, dan kita cukup gunakan satu saja. Sebelum kita pasang di bagian dioda ini bisa teman-teman perhatikan itu ada gelang putih, kita taruh di bagian kabel yang warna merah atau yang dari baterai positif tadi ya. Setelah itu ambil dari driver lampu TL. Nah, di sini ada sebuah resistor yang berukuran 10 ohm. Jadi diselimuti seperti ini ya teman-teman ya. Nah, karena di sini saya sudah punya, jadi saya tidak ambil di bagian situ. Dan untuk resistor ini, untuk warna gelangnya itu coklat hitam-hitam. Itu yang 10 ohm. Dan kita pasangkan, sebelum kita pasang, jadi seperti ini teman-teman ya. Untuk bagian jalur lampu LED, kita putus bagian tembaganya ya, di bagian sini. Kedua-duanya, jadi dibersihkan saja ya, atau pokoknya diputus untuk jalurnya ya. Nah, dirasa sudah cukup atau sudah terputus untuk jalurnya, kita siapkan sebuah lampu LED 5 mili. Jadi teman-teman, di lampu LED 5 mili ini bisa kita lihat ada bendera kecil dan sebelah kiri ada bendera panjang. Untuk yang bendera kecil itu yang positif. Dan kita pasangkan di ujung dioda yang tidak ada gelang putihnya. Untuk lampu LED-nya saya masukkan dulu di pin yang sudah ada dari bekas lampu LED power supply-nya ya. Setelah itu bagian resistor kita taruh di bagian lambang min. Untuk resistornya bolak-balik nggak masalah teman-teman, karena ini non polar. Dan kita pasangkan ke ujung lampu LED yang negatif.
Selanjutnya yang dari USB kita siapkan, ini untuk jalur positif kita taruh di bagian lampu LED yang positif atau ujung dioda yang tidak ada gelangnya, dan di bagian kabel yang negatif dari USB kita taruh di bagian baterai yang negatif atau BT-min. Nah, jadi kurang lebih seperti ini untuk pemasangannya ya. Sebelum kita gunakan, kita akan coba cas dulu untuk baterai ini teman-teman. Dan pengecasannya teman-teman bisa siapkan USB bekas apapun ya, HP apapun. Jadi kita cas seperti ini dan coba kita hidupkan. Oke, ini untuk pengecasan indikator lampu menyala teman-teman ya. Dan kalau kita matikan ya mati untuk pengecasannya. Oke, kita matikan. Nah, itu berarti sudah normal untuk pengecasan baterainya ya. Dan untuk selanjutnya kita akan pasang ulang di bagian penutup dan juga soket-soket dari lampu emergensi. Jadi kita pasang seperti semula. Jadi perakitan bisa dibilang sudah selesai ya. Tinggal pemasangan ulang untuk soket-soket lampunya. Nah, bagian lampu bagian bawah untuk emergensi yang bawah kita taruh di bagian soket bawah. Untuk USB-nya bisa disesuaikan nanti teman-teman ya. Ya kan saya taruh pinggir saja dulu, nanti kita akan taruh di bagian tengah. Ini bagian soket lampu yang bawah kita taruh di bagian soketnya bawah. Dan untuk bagian senter yang depan kita taruh di bagian atas. Nanti bisa kita gantikan dengan lampu yang 3 watt, lampu HPL 3 watt. Nah, Nah, sebelum kita gunakan, coba kita akan cek. Oke, untuk lampunya sudah menyala dan kita akan coba lakukan pengecasan. Jadi, untuk pengecasan ini teman-teman bisa gunakan adaptor HP, bebas ya. Untuk adaptornya bebas teman-teman, dan pokoknya tinggal pasangkan saja ke adaptor HP seperti ini dan kita cas ulang seperti ini. Bisa teman-teman lihat untuk bagian lampu indikatornya itu menyala ya. Berarti menandakan untuk baterainya bisa terisi dengan pengecasan ini. Dan untuk pengecasan ini bisa sampai 1 malam teman-teman, nggak masalah ya. Dan juga untuk keterangan lampu ini biasanya itu untuk pengecasannya itu tiap malam ya saat digunakan. Tapi setelah kita gunakan pengecasan atau perubahan dengan baterai bekas HP itu bisa sampai 3 malam. Kegunaannya itu bisa sampai 3 malam ya setelah menggunakan baterai handphone bekas. Oke, untuk pengecasannya bisa terlihat untuk lampu indikatornya ya. Kalau misalkan nggak connect, lampu indikator tidak akan menyala. Nah, oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu untuk penerangan lampu emergensi supaya lebih awet. Jadi pada intinya kuncinya ada di baterai yang kita gunakan. Kalau mAh-nya itu lebih besar malah lebih bagus ya. Ini kurang lebih di kisaran 1800 mAh 3,7 volt. Dan pengecasannya pun lebih praktis lagi ya.
ini lebih dari aman. Karena yang supply itu hanya 5 volt, bukan tegangan AC. Nah oke teman-teman, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada salah-salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kita nggak luput dari yang namanya salah. Terima kasih. Oh ya, jika ada pertanyaan langsung saja tanyakan di kolom komentar ya. Jika video ini bermanfaat, bisa bantu tekan tombol like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.